Tapi banyak orang yang hidup hanya untuk uang, tapi merasa kurang terus. Wah, dia hidup hanya untuk uang, tapi kurang terus. Jarang bersyukur, jarang berbagi, hanya mengumpul, tidak ada puasnya. Kurang terus, atau ada yang sudah punya melimpah tapi kurang syukur. Hati-hati, hatimu dikuasai oleh mamon. Siap mendengar firman Tuhan? Yes. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan sabda Kristus. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Mamon ini apa? Uang. Jadi ayat-ayat ini yang kita baca, yang pertama Matius 24, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Ini firman Tuhan Yesus, bahwa manusia itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Apabila dua tuannya, satu akan dia khianati. Sementara Tuhan Yesus tidak memberikan kita roh pengkhianatan. Dalam Bible, Yudas berkhianat, dia mati dengan dosa-dosanya. Tuhan tidak memberikan kita roh pengkhianatan, tapi roh kesetiaan. Apabila manusia mengabdi kepada dua tuan, maka dia akan menusuk yang satu, dia akan menjilat yang satu. Dia akan menghormati yang satu, dan dia akan tidak mengindahkan yang satu. Jelas ya, kita tidak bisa menjadi anak Tuhan yang benar jikalau kita masih mengabdi kepada uang. Jangan lagi berkata dengan pikiran-pikiran standar, pikiran lama. Iya, pastor ngomong bicara hebat, tapi kan kita perlu uang. Hidup ini butuh uang. Iya, yang ngomong juga bukan berarti sudah tidak melakukan pembayaran beras, token listrik, gaji tanpa uang. Tetap, tapi saya sedang mau menyelaraskan kehendak Tuhan dengan isi hatiku, dan saya hidupin dan saya share kepada saudara. Dan hidup yang kami hidupin hari ini adalah kehidupan Kristus. Buktinya saudara lihat, saya juga tidak kurus-kurus banget karena masih makan nasi, beli beras pakai uang. Tapi saya tidak menjadikan hidupku hamba uang. Kalau hamba itu apa? Hidup hanya untuk uang. Tiap hari kejar uang, cari uang. Pikirnya hanya uang, uang, uang. Jangan mengabdi kepada uang. Uang itu alat pembayaran. Cukup sampai di tangan. Jangan ada masuk uang dalam hatimu. Karena hatimu itu tempatnya Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Firman ini sangat cocok buat hamba Tuhan. Ya, sama-sama. Kita semua anak Tuhan, hamba Tuhan, sama-sama kita saling melengkapi. Ya, pastor bicara ini bukan berarti saya udah sempurna, tapi saya menghidupi kehidupan ini. Ada berkat saya bagikan. Itu sebetulnya menjaga saya supaya saya tidak serakah. Jangan sama kita lihat selama ini ada orang-orang yang hanya ngumpulin, tapi tidak melakukan kasih, pertolongan, atau membagi, atau apakah. Saya ngomong lebih jauh lagi nanti salah. Ya, baik, jelas ya. Jadi jangan kita menjadi hamba uang. Saudara dan saya, khususnya orang percaya, saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Saudara-saudara adalah hamba Tuhan. Ketik, bukan hamba uang, saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan hamba uang. Bukan hamba uang, saya hambanya Tuhan. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tapi pastor, saya mau beli beras, mau bayar uang sekolah. Saya juga ngalami hal yang sama. Ya puji Tuhannya di bagian uang sekolah, anak saya dua-dua sekolah di sekolah negeri yang tidak ada bayar SPP bulanan. Sekolah negeri, anak-anak kami semua gratis. Saya juga masih makan nasi kan. Dan beli beras itu baik untuk kami konsumsi, ataupun untuk pekerja, ataupun untuk kita bagi, itu bayar pakai uang. Tapi ada kan, padahal saya hidup untuk Tuhan, tapi uang ada kan. Tapi banyak orang yang hidup hanya untuk uang, tapi merasa kurang terus. Wah, dia hidup hanya untuk uang, tapi kurang terus. Jarang bersyukur, jarang berbagi, hanya mengumpul, tidak ada puasnya. Kurang terus, atau ada yang sudah punya melimpah, tapi kurang syukur. Hati-hati, hatimu dikuasai oleh mamon. Dan itu adalah, apa ya, kamu menjadi hamba uang. Hari ini saya pakai baju ini yang biasa dipakai hamba Tuhan, atau yang melayani Tuhan, atau pastor, atau pastor. Mengingatkan diriku sendiri, Andi Simon, kamu itu bukan artis, kamu itu bukan pengusaha, kamu itu bukan orang terkenal, kamu itu hamba Tuhan. Dan sampai saya meninggalkan dunia yang fana ini, saya tidak akan jadi artis, saya tidak akan menjadi pejabat ataupun pengusaha, saya akan tinggalkan dunia ini sebagai hamba Tuhan yang melayani. Amin. Ini janjiku di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang yang menyaksikan ini. Sekarang saya mau ajak saudara maju Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Puji Tuhan, pastor bacakan bagi saudara sekalian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, tidak akan membiarkan engkau dan aku, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan meninggalkan kita. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu. Kalau selama ini kita berhutang dan ternyata itu karena keinginan, mari kita bertobat. Pastor Andi sebetulnya punya banyak celah atau kesempatan atau alasan mengumpulkan uang yang banyak. Entah namanya ajak buah sulung kah, ajak perpuluhan kah, ajak kolektor kah, atau ajak taburan kah, untuk membangun pelayanan baru. Sebetulnya banyak peluang, banyak kesempatan, banyak tawaran. Tapi demi Tuhan, saya sampaikan, saya tidak melakukan itu, saya tidak tertarik, dan saya tidak akan buat apapun alasan untuk lakukan itu. Yang ada di Balikpapan itu saya syukurin. Padahal bisa saja saya mengatasnamakan visi Tuhan, suara Tuhan. Saya akan bangun di kota yang baru, lahan yang baru. Mari sama-sama kita kumpulkan persembahan. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Karena ada ribuan orang setiap hari yang mendengarkan ini, saya bisa sisipkan hal itu. Tapi saya tidak melakukan, karena saya mau tetap Tuhan, Engkau yang menjadi pemimpin di hatiku. Jangan sampai gara-gara uang, taburan, persembahan, atau apa yang dikumpulkan atas pelayanan, membuat hatiku jadi bengkok di hadapan Tuhan. Ini sebuah pesan profetik, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi hamba uang. Hamba Tuhan, ingat, saya juga ingat, hamba Tuhan, kita bukan hamba uang. Kita melayani tidak boleh terikat dengan kolektor, tidak boleh terikat dengan namanya persembahan kasih, tidak boleh terikat dengan namanya viatikum, stipendium, tidak boleh.
Kalau kita melayani masih berharap itu diundang berapa amplopnya, hati-hati. Jangan sampai engkau terpleset, engkau mengikatkan dirimu menjadi hamba uang. Padahal saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, meninggalkan cinta akan uang dan memberikan hati kita kepada Tuhan saja. Ya, karena kita masih di dunia ini, kita tetap perlu uang. Tapi Tuhan yang berjanji tidak akan meninggalkan saudara di dalam pelayanan. Buktinya ini pelayanan sampai hari ini tidak meminta uang, tidak meminta kolektor, tapi bisa jalan dengan ucapan syukur, bahkan bisa memberkati tamu-tamu yang hadir yang kurang mampu, kasih ongkos, kasih uang tiket, kasih beras, kasih berkat, kasih makan minum setiap minggu. Kami siapkan 500 untuk 500 orang, makan minum, susu, teh, healing water, makanan. Tiap minggu kita siapkan. Bisa terjadi tanpa meminta, karena saya berkata, saya hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tuhan menjadi Tuanku, Dia sanggup mengenapi firman-Nya. Asal saya sungguh-sungguh tetap tegak lurus percaya, jalur langit itu ada. Saudara yang sudah pernah datang mungkin bisa kasih komentar. Apa yang saya ngomong ini kira-kira sesuai apa tidak? Apakah ada orang-orang, entah dia orang biasa, orang hebat, pengusaha, atau warga pada umumnya, pekerja atau apa, pernahkah saya membujuk, merayu, atau menantang, atau muka-muka melas gitu untuk supaya saudara menabur? Yang pernah ketemu, yang pernah datang pelayanan ini, yang pernah ke Pastor Randy, silakan kasih komentar supaya juga menguatkan semua yang ribuan orang ini bahwa kita bisa hidup dengan iman. Sekalipun di tengah kehidupan yang fana ini kita butuh uang, tapi jangan menjadikan dirimu sebagai hambanya uang. Ingat, kita ini hamba Tuhan. Terima kasih, si sangat terharu, banyak banget yang berkata betul, sesuai. Sama-sama hamba Tuhan. Kenapa saya bisa? Karena saya, sekalipun diejek, direndahkan, dihina, salah mengerti, difitnah, pelayanan ini aneh, macam-macam di luar jalur, tidak lazim, tapi saya percaya firman. Orang lain mungkin bisa tinggalkan kita, selama Yesus beserta kita, firman-Nya kita tegak lurus, Tuhan pasti menyertai dan membela kita. Amin. Ini dalam pelayanan, saudara terapkan juga dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam keluargamu. Khususnya kita hamba Tuhan, kita harus memiliki hati yang rela berkorban. Harus punya hati yang rela berkorban. Jangan hanya kita mulut hanya suruh jemaat, suruh orang berkorban, tapi kita tidak berkorban. Hati-hati, Tuhan pesan di sini penting banget di akhir zaman ini. Hamba Tuhan bisa berubah wujud menjadi hamba uang. Hati-hati, waspada. Ketika hamba Tuhan hatinya bengkok dan mulai menjadi hamba uang, maka dia menjadi pelaku kejahatan. Saya baca komentar ya, komentarnya ini seru-seru, terharu banget. Ada dari Roland Citanggan. Kami 2 kali ke YHS, luar biasa di sana, kami terberkati, dijamu jasmani dan rohani dan Pastor Andi oleh sekeluarga. Makasih. Ayo, siapa lagi? Jadi kesaksian atau sharing, saya katakan, saya hamba Tuhan tidak sekolah tinggi, saya tidak punya gelar akademis teologi yang tinggi-tinggi hebat-hebat seperti orang lain, tidak. Tapi yang saya baca firman, saya terapkan, dan penerapan firman ini dirasakan langsung oleh orang-orang yang mendengar gitu. Karena firman yang kita taati itu berkuasa dan ada impartasi. Dari Serta Nuria, semua perkataan hamba Tuhan ini betul, walau saya belum pernah ke gereja. Ya makasih, itu kata-kata iman. Saya ingin tahu apakah di sini ada yang sudah pernah datang ke gereja Balikpapan, dan yang saya ngomong ini seperti sesuai nggak? Maka ketika saya kesempatan ketemu orang masuk YouTube, saya bilang, yang sudah lihat di sini kenyataan dengan di layar kaca, apakah TikTok, YouTube, Facebook sama nggak? Ada settingan nggak? Nggak ada. Bahkan mereka beberapa berkata lebih luar biasa kalau akan merasakan. Kalau saudara ke YHS, ke tempat pelayanan, saudara mungkin tidak punya ongkos pulang, ngomong, kami memberkatimu. Saudara ke ibadah dan kau pulang gak ada makanan, kami kasih saudara beras, makanan. Jika punya stok, kami memberkatimu.
Kalau tidak punya stok, kami mungkin kasih kau uang untuk ongkos pulang. Kenapa? Kami tidak mau mengikatkan diri kepada uang. Semua orang butuh uang. Justru kami dipanggil ini untuk menjadi saluran berkat. Hamba Tuhan dipanggil bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Kalau datang sakit hari Minggu, apa yang bisa saya doakan? Ini form doa saya. Kami doakan. Yang datang lapar, kami kasih makan. Yang datang lagi susah, kami ajak memuji Tuhan, pujian penguatan. Jadi ini pelayanan memang super antik. Orang datang, dikasih makan, dikasih minum, diajak ibadah, didoakan. Semua gratis. Dan dia pulang dengan sukacita. Ini pelayanan super antik. Orang akan kata di luar sana, bagaimana operasionalnya? Kenyataannya bisa, udah bertahun-tahun bisa. Karena mau, iman itu turut bekerja. Bukan saja orang-orang yang datang sakit pulang dapat pemulihan. Orang-orang yang tadinya ditolak oleh gereja atau dia merasa tersisih karena dia orang biasa. Coba perhatikan di tempat pelayanan ada, khususnya saya bicara yang tempat IHS Balikpapannya, saya bicara yang real, yang saya tahu, saya nggak mau ngomongin orang lain. Yang datang di tempat di mana kami melayani, orang baju kaos, celana pendekan, sandal jepit, mereka tidak segan, tidak sungkan masuk ke tempat ibadah. Kami nggak pernah mempermasalahkan. Tidak apa-apa, orang-orang sakit, orang-orang susah, datanglah ke pelayanan ini, kami menyambutmu. Tidak apa-apa, orang-orang merasa kaya, merasa hebat, merasa mampu, carilah gereja-gereja yang hebat, itu tempatmu. Tapi bagi orang-orang susah, orang-orang sakit, mari ke sini. Kami memberkatimu, kami mendoakanmu, kami melayanimu. Karena kami tidak mengharapkan satu sen uang daripadamu. Karena kami hadir melayani ini untuk menjadi berkat bagi setiap orang, khususnya orang sakit dan orang-orang yang susah. Dijauhkanlah dari setiap hati kami cinta akan uang. Karena cinta akan uang itu adalah busuk dan bisa menjadi akar segala kejahatan. Kita lanjut apa kata firman Tuhan tentang hal itu. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Saudara buka Alkitab, saya membaca dulu. Makasih. Ada juga Ibu Inge, orang pada ikut live pagi ini suka banget. Ibu Inge, secara Pastor minta kasih komentarnya, kesan dan pesannya secara komentar singkat. Kemarin kan datang, lihat, dan kebetulan Pastor ngomong soal ini, apa yang Ibu nilai dan apa yang Ibu lihat sendiri. Silakan, nanti saya mau coba lihat ya kalau ada komentar dari Ibu Inge, karena kemarin baru datang. Selama ini pernah datang, tapi waktu itu masih COVID ya. Dan datang kemarin, apa yang dilihat oleh ibu, suami, dan anak, silakan dituang dalam komentar. Saya mau baca juga bisa menguatkan. Ini yang nonton ada lebih 10.000 orang ya, jadi supaya kita bisa begini, bukan hanya firman yang kita dengar, tapi ini kenyataan loh, betul loh, bisa loh, buktinya dia gitu. Dia hamba Tuhan, si Anu hamba Tuhan, si Anu hamba Tuhan, kok ini kurang terus, kok ini susah, kok ini minta-minta, ini kok bisa gitu, tanpa kolektor, tanpa apa-apa dia bisa melayani. Nah, berarti kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, punya iman sungguh-sungguh, bisa. Jadi apa yang kita ngomongin, kita lakukan gitu. Amin. Ya, nanti saya baca Alkitab. Kalau ada komentar-komentar saya belum baca, tolong diulang ya, diketik ulang komentarnya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 10 berbunyi, mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kenapa kita nggak boleh jadi hamba uang? Karena hamba uang berarti dia menjadi pelaku kejahatan. Dia akan cinta uang. Dia akan halalkan segala macam cara dengan uang. Waktu Pastor sharing ini,
Video-video yang viral di medsos, pastor bagi-bagi ampau, bagi-bagi beras, bagi-bagi uang, bagi-bagi THR. Mungkin ada hamba Tuhan yang berkata, gaya betul, sok pamer, atau mungkin sayang betul, coba untuk pelayanan saja daripada kasih satu hari. Pastor tergerak itu, kami dapat berkat, kita memberkati 50 juta, itu satu panti asuhan Islam. Di sana ada komentar positif, tapi lebih banyak negatif. Kenapa tidak panti asuhan Kristen saja? Kenapa tidak mendahulukan yang seiman saja? Itu kan cara berpikir kalian, bukan getaran hati yang tergerak. Karena kita ini melayani harus dipimpin oleh Tuhan, bukan dipimpin oleh kedagingan. Hidupku sekarang bukannya Andi Simon lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Dan Anda semua yang menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa mesti ke mereka? Kata-kata itu tidak akan ada seandainya berkat itu turun kepada Anda. Coba nih, pastor ada berkat 50 juta. Saya datang kepada saudara, ini bantu gerejamu, atau bantu pelayananmu, bantu ministrimu. Tidak ada kata, kenapa, begini, nggak ada. Karena kepada Anda. Ketika melihat orang lain yang dapat berkat, kenapa dia, bukan kita? Ayo, jaga hatimu. Jangan sampai hatimu jahat. Ternyata hatimu udah cinta uang. Itu baru berkat Tuhan lewat orang lain. Bagaimana kalau berkat Tuhan di hidupmu? Apa kau bisa berbagi? Saya nggak yakin. Kau melihat berkat Tuhan dikasih kepada orang tidak seiman, kau komplain, kau tidak setuju, kau ngeluh, kau gerutu. Kalau berkat itu di tanganmu, belum tentu kau bisa lakukan hal yang sama. Karena harusnya berkat cukup di tangan, jangan masuk di hati, susah keluarnya. Cie. Jangan jadi hamba uang. Karena hamba uang, di dalam hati orang itu akan timbul segala akar kejahatan, yaitu cinta akan uang. Saya baca-baca komentar lagi ya. Betul, pastor, dari Dasma Pakpahan ada juga gereja sekali persembahan, puji Tuhan. Ada yang 4 kali persembahan, kebanyakan itu. Setuju, pastor. Dari Meti Kori, pelayanan pastor sangat meringankan beban hidup orang sakit, kekurangan, ada kesembuhan, kelegaan. Makasih. Ya, benar. Amin, makasih. Iya, kita jadi hamba Tuhan harus benar. Yang sangat kelihatan apa? Kita harus sama rata menghargai semua orang. Harus menghargai semua orang. Jangan membeda-bedakan. Oke, jelas ya? Akar segala kejahatan cinta uang, maka jangan menjadi hamba uang. Bukan berarti saudara kita lalu menolak uang, benci uang, tapi kita hamba Tuhan gitu. Kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Dan demikian pun dalam prakteknya harus betul-betul tetap menjadikan Tuhan skala prioritas kita. Bukan hamba uang ya, bukan hamba uang, tapi hamba Tuhan. Ada lagi yang sudah ini, saya pernah ke IHS, memang benar apa yang dikatakan Pastor Andy. Premi Wahyu Diningsi, pernah datang kan? Saya juga nggak tahu yang mana orangnya, karena setiap minggu datang orang berbeda-beda. Tapi anehnya itu, kursi-kursi yang ada, 300, itu selalu penuh. Luar biasa loh, datang dari Papua, dari Purwodadi, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Sulawesi, kemarin dari Palu, dari Makassar, kursi selalu penuh, 300, tambah di luar lagi. Itulah keajaiban Tuhan, keajaiban kita memberi, keajaiban melayani Tuhan yang hidup. Nanti kalau pastor sudah tidak datang lagi orang-orang, tidak masalah. Nanti pastor yang melayani keluar kota. Karena saya tidak ada ambisi kepentingan namanya membangun pelayanan sendiri, nggak ada. Ini hanya ladang bakti, dan ladang bakti bagi Pastor Randy bukan hanya di Balikpapan. Satu hari kalau Tuhan berkata, kamu ke Bali, kamu ke Papua, kamu ke Toraja, kamu ke mana lagi, Kupang, berangkat. Gitu, karena semua punya Tuhan, saya juga punya Tuhan. Cuma hari ini wadah di Balikpapan, puji Tuhan, menjadi tempat di mana pastor melayani. Tapi satu hari Tuhan bilang, kamu kesini, saya ikut Tuhan.
Saya lahir telanjang, nggak punya apa-apa. Hari ini ada yang Tuhan percaya, pelayanan media, puji Tuhan. Sampai kapan? Ya waktu Tuhan, bukan waktu saya. Saya hanya taat setia melayani. Mengapa ada orang yang sampai jadi hamba uang? Karena mereka tidak pernah merasa cukup. Mereka serakah. Mereka rakus. Padahal yang Alkitab ajarkan kepada kita, manusia dan khusus orang percaya. Sebentar, saya doakan khusus saat ini. Ada lihat komentar yang sangat butuh doa. Dari mana tadi itu? Saya tadi melihat, maaf, komentar saya lihat ini. Berdoa untuk Hana yang saat ini lagi kondisi kesehatan kritis, masuk di ICU. Diberkati kesehatan Hana, dipulihkan in Jesus name. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saudara-saudara, kenapa orang sampai cinta uang? Tanpa sadar dia sudah menjadi pelaku kejahatan. Karena dia menjadikan uang sebagai kebanggaannya. Padahal kebanggaan kita ini, ya hidup ini yang Tuhan kasih. Hidup ini yang Tuhan kasih. Beberapa minggu lalu ada satu artis cantik meninggal di usia muda. Umur punya Tuhan. Jadi seharusnya kebanggaan kita namanya manusia ini bukan yang lain, tapi hidup itu sendiri. Hidup itu sendiri. Kebanggaan kita bukan apa yang kita miliki, harta aset, nama besar populer, bukan. Kebanggaan kita ini hidup ini sendiri yang Tuhan masih kasih. Apa gunanya manusia punya sisi dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya? Kenapa orang sampai ini tidak memandang agama, mau dia Kristen, mau dia Katolik, mau dia non, semua bisa terjerat namanya cinta uang, hamba uang, akhirnya menjadi pelaku kejahatan. Padahal yang Tuhan Yesus ajarkan, baik engkau orang Katolik, engkau orang Kristen, engkau orang percaya, dan semua orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan ajarkan kita, asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Sekarang saudara punya sepeda motor, saudara punya mobil, sudah cukup. Nggak usah bayangkan lagi mau rumah istana, nggak usah lagi bayangkan mau punya private jet. Bayar saja samsat pajak PKB tahunan motor atau mobil, itu lumayan harganya. Kalau sampai ada orang yang punya impian dan dia dapat berkat dan dia punya uang, punya kemampuan beli private jet hanya untuk parkir, itu harganya parkirnya berapa? Pajak mobil saja 1 tahun itu mahal bagi kami, apalagi pajaknya pesawat. Nah, inilah yang Tuhan ingatkan kita. Kalau saudara dengar ini dan hari ini firman ini pas, tidak bermaksud menghakimi. Saya takut menghakimi karena saya pun nanti di depan Tuhan juga akan dinilai. Tapi yang Tuhan sampaikan di 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, sebetulnya asal ada makanan, ada pakaian untuk pakai baju, cukuplah. Cukuplah. Sekarang saudara punya handphone, punya motor, ada yang punya mobil, cukup sudah. Nggak usah mimpi punya helikopter. Kecuali saudara punya jasa penerbangan, jasa untuk helikopter kah, atau penerbangan kah, misalnya yang punya pesawat, apakah itu Garuda kah, Lion kah, atau apa itu Merpati. Nggak usah punya impian punya kapal pribadi, kapal pesiar gitu. Kecuali saudara mungkin
usaha itu gitu ya, yang jasa traveling itu. Nggak usah punya rumah asal cukup keluarga tinggal. Nggak usah mimpi punya istana seperti Cinderella, ada dari emas, berlian. Nggak usah. Asal ada makanan, ada pakaian, cukuplah. Lebih dalam kita lihat ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9. Ini peringatan keras banget, firman harus bicara sama kita. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Di sini Alkitab ajar kita, orang-orang seperti itu yang terlalu banyak mimpi-mimpinya, yang hanya kedagingan, nanti mereka akan jatuh dalam pencobaan. Mereka akan terbangun dari mimpinya dan menyesal seumur hidup. Dari sekarang, mumpun firman masih bisa kau dengar, mari, kembalilah ke hatimu sebagai hamba Tuhan. Tinggalkanlah cinta mamon, tinggalkanlah cinta uang, tinggalkanlah perbudakan segala macam bentuknya, dan jadikan dirimu kembali anak Tuhan Yesus, cinta Tuhan, hamba Tuhan, waktu untuk Tuhan, melayani Tuhan, berkhotbah untuk Tuhan, mendoakan untuk Tuhan. Bukan di balik itu ada tujuan-tujuan seperti ada udang di balik batu. Kiranya renungan ini boleh memberkati. Kalau keras, Pastor mohon maaf, namun kiranya bisa sampai di hati dan menjadi benih subur di setiap waktu sekalian. Pastor juga khotbah-khotbah gini juga jarang sebetulnya merespon daripada doa-doa, dan juga kemarin bagaimana kita membagikan berkat-berkat Tuhan, ya. Jangan lagi ada yang berkata, harusnya kalau tangan kiri kasih, tangan kanan jangan tahu dong. Betul sekali, itu ayatnya ada. Tapi kalau kita tidak mengekspos tentang perbuatan kasih Kristus kepada orang lain, kepada sesama di medsos di zaman sekarang, maka isi medsos nanti isinya hanya tindak kejahatan, tindak korupsi, berita-berita yang bikin serem-serem. Saya memang sengaja mengekspos tentang kebaikan hati, karena Tuhan juga pernah bilang di ayat yang lain, Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi bukan pamer, bukan mosok, tidak, tapi mengajak kita supaya kita jangan jadi hamba uang, tapi jadilah hamba Tuhan yang sejati. Bukan hanya Pastor Randy, tapi semua gembala, semua hamba Tuhan, semua saudara jemaat, semua anak Tuhan, saudara-saudara orang percaya. Yuk sama-sama kita rame-rame berikan diri menjadi hamba Tuhan.